Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mempresentasi kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir kali ini? Nihil Bu. Baik, nihil ya. Ya. Oke. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Ada yang masih ingat kemarin? Saya Bu. Iya. Materi kemarin itu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa penjajahan. Iya, betul sekali. Nah, pada materi saat ini kita akan membahas mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit rangkuman mengenai materi yang akan kita sampaikan. Nah, pada saat masa penjajahan, Indonesia sulit untuk merdeka karena pada saat itu Indonesia melakukan perlawanan dengan bersifat kedaerahan. Nah, pada saat itu kedaerahan itu menjadi faktor penyebab kenapa sih Indonesia kok tidak merdeka. Akhirnya Indonesia melakukan perjuangan yang bersifat nasionalis. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan nasionalisme? Oke, nasionalisme itu secara garis besar memiliki makna rasa cinta terhadap tanah air ya. Jadi kita di Indonesia harus cinta terhadap tanah air, harus mampu memberikan yang terbaik, mengembangkan, terus kita juga harus bertoleran terhadap berbagai keberagaman. Nah, nanti untuk pengertian selanjutnya kalian bisa cari di media sosial atau di media lainnya ya, atau di sumber lainnya. Oke. Oke, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Pada materi latar belakang ini kita akan membahas mengenai 6 bab ya, 6 subbab materi. Yang pertama ada perluasan pendidikan. Pada perluasan pendidikan ini saat pemerintah Hindia Belanda ini menerapkan kebijakan politik etis di Indonesia. Nah, dalam kebijakan politik etis ini memunculkan 3 kebijakan, yaitu di bidang irigasi, di bidang transmigrasi, dan di bidang pendidikan. Namun, ketiga kebijakan tersebut itu tidak berjalan dengan maksimal karena irigasi yang dilaksanakan itu hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, dan yang kedua transmigrasi itu hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa ataupun sebaliknya guna dijadikan buruh dan mendapatkan upah yang sangat minimum. Selanjutnya pendidikan, sama halnya pendidikan juga tidak memuaskan ya, karena pendidikan tersebut itu sebagian besar dikuasai oleh Belanda. Indonesia pada saat itu mereka masih rendah akan pendidikan. Yang kedua ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, kenapa sih kok bisa gagal di berbagai daerah? Karena pada saat penjajahan itu Indonesia masih melakukan perjuangan bersifat kedaerahan. Nah, oleh sebab itu mereka mengalami kegagalan dan mereka menggunakan rasa nasionalisme itu untuk menjadikan perjuangannya yang sangat berarti sampai mereka bisa memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada rasa senasib dan sepenanggungan. Karena Indonesia sulit untuk merdeka, mereka merasa kita itu sama gitu loh, sama memiliki perasaan kebersamaan kekalahan. Nah, hal ini tuh mendorong tekad mereka untuk melakukan kerjasama, melakukan perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Pada organisasi etnis ini dilakukan atau didirikan
dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Selanjutnya, organisasi kedaerahan. Organisasi kedaerahan ini seperti Trikoro Darmo, Junjava, dan lain sebagainya. Dan organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini biasanya ada di lingkup kita juga ada seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tidak hanya organisasi ini saja, melainkan ada peran sosok perempuan untuk berjuang melawan penjajahan seperti adanya Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, Aisyah, dan lain-lain. Selanjutnya ada berkembangnya paham-paham baru. Berkembangnya paham-paham baru itu seperti nasionalisme, pan-islamisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya ada berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Jepang itu kan melawan Rusia. Rusia adalah dari bangsa Eropa, sedangkan Jepang itu menjadi bangsa Asia. Nah, pada saat itu Jepang itu menang atas bersama melawan Rusia. Oleh sebab itu Jepang menjadi motivasi bagi negara Asia untuk melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Dan akhirnya bangsa-bangsa Asia pun merasa yakin dan mampu untuk melawan penjajah. Yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Oke ya, untuk itu ada yang ditanyakan sebelum berlanjut? Belum. Oke. Selanjutnya ada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ini merupakan gambar Museum Kebangkitan Nasional. Ini merupakan museum yang sangat terkenal ya di Jakarta. Nah, pada museum ini menjadi sejarah bahwa kita berjuang bersama-sama. Pada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia terjadi beberapa pergerakan ya. Seperti yang pertama ada Organisasi Budi Utomo. Nah, Organisasi Budi Utomo ini anggotanya adalah mahasiswa kedokteran yang sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini tujuannya adalah melindungi bangsa Indonesia, melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Selanjutnya ada Indische Partij. 3 anggota ini adalah Doris Dekker, Suwardi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka adalah sebuah organisasi dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Dia berjuang tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Nah, selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang bertujuan untuk meraih Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Nah, untuk itu Partai Nasional Indonesia ini organisasinya itu sangat merakyat. Jadi organisasi ini mampu dan cepat untuk mendapatkan anggota seperti itu. Selanjutnya ada pergerakan nasional pada masa Hindia Jepang. Ya. Yang pertama ada proses penguasaan Indonesia. Ini bisa kita lihat ada peta Indonesia ya. Nah, ini merupakan yang ada apa namanya, ini merupakan jalur dari Jepang untuk masuk ke Indonesia. Ada lewat Jawa, lewat Kalimantan, dan lewat Sumatera. Kenapa sih kok Jawa, kok Indonesia yang diserbu? Karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki
sumber daya alam sangat melimpah. Perekonomiannya juga sangat bagus ya pada masa itu. Nah, masyarakat Jepang, penduduk Jepang itu pada ingin masuk ke Indonesia untuk berkepentingan berdasarkan politik maupun perekonomian. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintahan militer Jepang. Pada masa ini Jepang itu membuat kebijakan 3 militer di Indonesia. Ada angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan daratnya ada di Sumatera dan di Jawa, Madura. Sedangkan yang angkatan laut terdapat di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan pusat di Makassar. Nah, kenapa sih kok Jepang membuat militer seperti itu dibagi? Karena kebijakan tersebut itu ingin mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Adapun kebijakannya tersebut ada membentuk organisasi-organisasi sosial, ada pembentukan organisasi semi-militer, ada pengerahan Romusa, ada karena Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, melainkan karena juga ingin mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sikap kaum pergerakan. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang itu ada yang pertama memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, yang kedua gerakan bawah tanah, yang ketiga ada perlawanan bersenjata. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata tersebut terdapat beberapa 4 perlawanan. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh, yang kedua ada perlawanan Singaparna di Jawa Barat, yang ketiga ada perlawanan Indramayu di Jawa Barat, dan yang terakhir ada perlawanan Eta di Blitar di Jawa Timur. Selanjutnya perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Yang pertama ada perubahan pada masa kolonial Barat. Tentunya ada perluasan penggunaan lahan, karena pada saat penjajahan kan banyak dari Indonesia yang disuruh kerja paksa untuk memperbaiki lahan dari penjajah. Pada zaman semakin kesini lahan Indonesia semakin meluas, ya, dan kemudian ada persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, karena dari dulu memang Indonesia itu masyarakatnya mayoritas adalah di negara agraris, dan dulu pun juga sering disuruh untuk berkebun oleh penjajah, sehingga mereka tahu berbagai macam tumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya ada pengembangan tambang, terus transportasi dan komunikasi. Karena bisa dilihat dulu ada perbaikan jalan, perbaikan rel kereta api yang dilakukan oleh penjajah. Nah, itu bisa menjadi perubahan bagi Indonesia. Perkembangan kegiatan ekonomi seperti perindustrian, perekonomian, pertanian, perkebunan, selanjutnya mengenal uang. Karena dulu Indonesia adalah mengenal sistemnya barter. Nah, sekarang sudah mengenal uang. Mata uang Indonesia apa, anak? Rupiah. Betul sekali. Selanjutnya ada perubahan dalam pendidikan. Yang tadinya Indonesia sangat minim akan pendidikan, sekarang sudah sampai S1, S2, S3. Banyak sekarang yang sudah melaksanakan pendidikan, dan pendidikan di Indonesia sampai saat ini pun tidak hanya berlaku bagi laki-laki. Kita sebagai wanita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Selanjutnya ada perubahan dalam aspek politik dan budaya. Karena kita saat ini bisa melihat si pemimpin tidak hanya laki-laki, banyak pemimpin perempuan. Di zaman dahulu ada Kak Kartini, ada Aisyah itu dari Muhammadiyah itu. Kemudian ada
perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang tentunya sangat berubah dalam aspek geografi, ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Karena kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana sih perubahan dari masa kolonial Belanda sampai pada masa sekarang. Oke, selanjutnya sebelum saya simpulkan, adakah yang ingin bertanya? Oke. Oke. Untuk kesimpulan kali ini, Indonesia untuk menuju merdeka itu perlu pengorbanan dari setiap tokoh, setiap pahlawan, dan kita sebagai generasi agent of change, dan kita harus menjaga betul bagaimana keindonesiaan kita, rasa cinta tanah air kita. Nah, seperti itu. Oke, Ibu akan tanya, dari penjelasan tadi, nilai apa saja yang dapat kita ambil? Ayo. Oke, yang pertama adalah nilai kesatuan. Jadi kita harus bersatu untuk membangun negeri kita untuk lebih baik lagi. Terus nilai gotong royong, karena perang itu tidak hanya satu orang atau dua orang, melainkan perlu banyaknya anggota untuk meraih sebuah visi ya, visi tujuan. Terus ada lagi toleransi, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam melaksanakan perjuangan itu tidak memandang ras, suku, budaya, dan agama. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas buat kalian. Nah, tugasnya berupa kalian membuat rangkuman dari hasil materi yang telah saya sampaikan. Rangkuman tersebut nanti kalian di-upload di medsos kalian, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, atau bisa di IG. Nah, nanti link dari link tersebut yang sudah di-upload nanti bisa dikirimkan melalui WA saya atau media sosial lainnya punya saya. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa saya harus mengupload di media sosial? Karena pada saat ini banyak sekali berita hoax yang menyerbu media sosial. Nah, kita sebagai generasi muda kita harus tahu dan banjirilah media sosial